Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang, benar-benar jadi tulang punggung ya dalam studi Islam, klasifikasi hadis. Anda pernah nggak sih kepikiran gimana caranya ucapan atau tindakan yang katanya dari Nabi Muhammad SAW ribuan tahun lalu itu bisa kita pegang sebagai panduan hari ini? Kenapa ada yang diterima gitu aja, ada yang diragukan, bahkan ada yang ditolak sama sekali? Nah, kita akan coba mengurai ini nih, berbekal beberapa kutipan dari teks yang Anda bagikan. Judulnya, Klasifikasi Hadis dan Implikasinya dalam Penetapan PDF. Misi kita simpel aja, memahami ragam jenis klasifikasi hadis ini, dan yang paling penting, apa sih dampaknya dalam menentukan hukum Islam setelah Al-Quran. Jadi, mari kita lihat gimana para ulama menyaring lautan riwayat ini. Prosesnya pasti nggak main-main ya. Hadis ini semacam, quality control super ketat untuk sumber hukum kedua kita setelah Al-Quran. Tanpa sistem ini, kita akan benar-benar kebingungan mana riwayat yang asli dari Nabi, mana yang bukan, mana yang kuat, mana yang lemah, bingung pasti. Dan ujung-ujungnya, ini akan sangat mempengaruhi sah atau tidaknya hukum yang kita amalkan. Nah, teks yang kita punya ini menyoroti dua saringan utama nih. Pertama, saringan berdasarkan kualitas riwayatnya, dan yang kedua, saringan berdasarkan jumlah orang yang menyampaikannya di tiap generasi. Oke. Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya nih, mungkin bisa dijelaskan dulu. Kenapa sih pemilahan atau klasifikasi ini jadi sebegitu penting? Bukankah kalau udah disebut hadis, ya hadis aja gitu? Sama aja semua. Nah, justru itu dia masalahnya, nggak sama. Karena hadis ini kan posisinya sangat fundamental ya. Dia penjelas Al-Quran, terus juga sumber hukum mandiri. Jadi kita nggak bisa main pukul rata aja. Keaslian dan kekuatannya itu harus dipastikan. Klasifikasi ini adalah mekanisme ilmiah yang dikembangkan ulama selama berabad-abad untuk memastikan hanya riwayat yang memenuhi standar yang sangat tinggi yang bisa dijadikan dasar hukum atau hujah. Jadi ini bukan sekedar pengelompokan biasa, tapi proses validasi yang krusial banget. Nah, kita akan fokus pada dua jalur validasi tadi, kualitas dan kualitas perawinya. Baik. Mari kita mulai dari yang paling menentukan untuk hukum nih, kualitas. Teks ini kan membaginya jadi dua kutub besar ya, hadis makbul yang diterima dan mardud yang ditolak. Kita bedah yang makbul dulu deh. Apa aja sih yang masuk kategori ini? Oke, makbul. Ini artinya hadis yang lolos saringan kualitas dan bisa diterima sebagai landasan hukum, sebagai hujah. Puncak tertingginya itu namanya soheh. Artinya otentik atau sehat. Kriterianya ini benar-benar ketat, seperti dijelaskan di bahan kita juga. Gampangnya, ada dua kelompok syarat utama yang harus terpenuhi. Pertama, ini menyangkut si pembawa berita atau perawinya. Jadi setiap orang dalam rantai penyampaian berita ini, sanad namanya, harus kredibel. Kredibel ini mencakup dua hal penting. Dia harus adil, artinya dikenal jujur, agamanya bagus, moralnya terjaga, nggak suka bohong, dan dia juga harus dobit. Nah, yang ini soal kapasitas intelektualnya, ingatannya harus kuat dan akurat, atau kalau dia catat, catatannya harus sangat rapi dan terjaga. Jadi, orangnya harus terpercaya secara moral dan juga secara kapasitas ingatan atau catatan. Terus yang kedua, ini menyangkut beritanya sendiri, yaitu matan, isi hadis, dan sanadnya rantai perawinya. Rantai sanadnya itu harus nyambung terus dari awal, dari sahabat sampai ke pencatat hadis. Nggak boleh ada mata rantai yang hilang atau nggak jelas siapa orangnya. Lalu, isi haditsnya itu nggak boleh syadz. Syadz itu artinya janggal atau aneh. Biasanya karena bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat atau lebih banyak jumlahnya. Dan terakhir, harus bebas dari ilah. Nah, ilah ini semacam cacat tersembunyi. Halus banget masalahnya. Kadang cuma pakar hadis yang benar-benar ahli yang bisa mendeteksinya setelah riset mendalam. Cacat ini bisa bikin hadis kelihatan bagus dari luar, padahal sebenarnya bermasalah di dalamnya. Wah, itu syaratnya berlapis-lapis dan ketat sekali ya. Benar-benar detail pemeriksaannya. Kalau sebuah hadis sudah dapat stempel sahih, apa dampaknya bagi kita dalam memahami hukum Islam? Signifikansinya apa? Dampaknya besar sekali. Hadis sahih ini, oleh mayoritas ulama, disepakati sebagai hujah terkuat setelah Al-Quran. Ini penting dicatat. Artinya, dia menjadi dasar hukum yang sangat kokoh. Dan pada prinsipnya, apa yang terkandung di dalamnya itu wajib kita amalkan. Ini standar emasnya riwayat kenabian. Oke, standar emasnya sahih. Tapi kalau ada hadis yang
nyaris gitu ya, nyaris memenuhi syarat sahih ini, tapi mungkin ada kurang sedikit aja di satu aspek. Apakah itu langsung masuk kategori ditolak, atau ada semacam kelas di bawahnya yang masih dianggap oke, masih diterima? Pertanyaan bagus, iya, ada. Ada tingkatan di bawah sahih yang masih termasuk makbul atau diterima. Namanya hasan. Hadis hasan ini, menurut penjelasan di sumber kita, sebenarnya memenuhi semua kriteria sahih tadi, kecuali satu hal biasanya. Tingkat dobit atau kekuatan ingatan salah satu perawinya itu sedikit di bawah standar perawi sahih. Sedikit aja. Bukan berarti dia pelupa ya, bukan. Tapi mungkin tidak setajam atau sepresisi perawi hadis sahih dalam menghafal atau mencatat. Meskipun begitu, hadis hasan ini tetap dianggap kuat kok, masih diterima sebagai hujjah dan wajib juga diamalkan. Hanya saja levelnya di bawah sahih. Terus yang menarik lagi nih, ada level turunan yang statusnya itu terangkat karena ada bantuan dari luar, dari faktor eksternal. Teks kita menyebut syahih li gairihi, artinya menjadi sahih karena faktor lain. Ini aslinya hadis hasan, tapi karena ada banyak jalur periwayatan lain yang setara atau mungkin lebih kuat yang mendukung isi hadis ini, nah kekuatannya jadi naik kelas. Jadi setara dengan sahih dalam kehujahan, dalam kekuatan sebagai dalil. Lalu ada juga hasan li ghairihi, menjadi hasan karena faktor lain. Ini lebih unik lagi. Aslinya, hadis ini mungkin tergolong do'if atau lemah. Tapi kelemahannya itu ringan, bukan kelemahan parah kayak perawinya pendusta, misalnya. Nah, kalau hadis do'if ringan ini ternyata didukung oleh banyak riwayat lain yang serupa atau lebih kuat, statusnya bisa naik jadi hasan li ghairihi. Sebagian besar ulama juga menganggap ini sebagai hujjah, sebagai dalil. Meskipun tentu kekuatannya ya di bawah hasan biasa. Jadi memang ada gradasi kekuatan di dalam hadis yang diterima ini. Paham. Jadi yang diterima pun ada rankingnya ya, mulai dari syahih, hasan, terus ada yang dibantu jadi syahih li ghairihi, ada yang dibantu jadi hasan li ghairihi, dan semuanya ini dalam tingkatan yang berbeda bisa jadi dasar hukum. Oke, tapi pasti banyak juga ya riwayat yang nggak lolos seleksi ketat ini. Nah, gimana nasib hadis-hadis yang dianggap kurang memenuhi syarat ini? Yang masuk kategori mardud atau ditolak? Iya, banyak juga. Kategori utama di sini, seperti yang disebut dalam teks kita, adalah dhaif, artinya lemah. Ini semacam payung besar untuk semua hadits yang gagal memenuhi satu atau lebih syarat sahih atau hasan tadi. Penyebabnya bisa macam-macam. Misalnya rantai sanadnya putus di tengah jalan, atau ada perawi yang nggak dikenal identitasnya, majhul namanya. Atau ada perawi yang punya catatan buruk soal kejujuran, jadi nggak adil, atau soal ingatan, nggak dhabit. Atau mungkin ada kejanggalan, syadz, atau cacat tersembunyi illah dalam sanad atau matannya, isi haditsnya. Pokoknya ada masalah di salah satu atau beberapa syarat tadi. Oke, kalau statusnya udah dhaif, artinya lemah, apakah hadis ini jadi sama sekali nggak berguna gitu? Dibuang aja? Atau masih ada fungsinya dalam konteks tertentu? Nah ini poin penting nih yang sering jadi diskusi dan perlu Anda perhatikan baik-baik. Secara prinsip dasar, ya hadis do'if itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Maksudnya, nggak bisa dipakai untuk menetapkan sesuatu itu wajib, sunnah, halal, haram. Apalagi untuk masalah akidah atau keyakinan pokok. Itu udah jelas nggak bisa. Namun, nah ini, ada area abu-abu yang disinggung juga di sumber kita, yaitu penggunaan hadis do'if untuk fadhail al-a'mal. Artinya, untuk mendorong orang melakukan amal-amal kebaikan yang sifatnya anjuran aja, bukan kewajiban. Misalnya kayak zikir tertentu, atau sholat sunnah, atau keutamaan puasa sunnah. Gitu. Di sini memang ada perbedaan pendapat ulama. Ulama yang membolehkan pun mereka ngasih syarat ketat banget. Pertama, kelemahannya nggak boleh parah. Misalnya bukan karena perawinya dikenal pendusta atau fasik. Kedua, isi hadisnya itu harus sejalan dengan prinsip umum ajaran Islam yang udah ada dalil kuatnya dari hadis sahih atau hasan. Jadi nggak bertentangan. Ketiga, pas mengamalkannya, kita nggak boleh yakin 100% ini pasti dari Nabi. Tapi lebih sebagai bentuk kehati-hatian atau harapan dapat keutamaan aja. Tapi bukankah itu agak riskan ya? Mendorong amalan berdasarkan riwayat yang statusnya lemah, meskipun dengan syarat-syarat tadi. Tidakkah ini berpotensi mencampur adukan ajaran yang pasti dengan yang, ya, kurang pasti? Itu kekhawatiran yang valid banget dan itulah sebabnya ada ulama lain yang sangat ketat. Mereka menolak penggunaan hadis do'if sama sekali. Titik. Bahkan untuk fadhail al-a'mal pun nggak boleh. Demi menjaga kemurnian ajaran Islam.
Jadi ini memang area ikhtilaf, area perbedaan pendapat yang diakui di kalangan ulama. Intinya, penggunaan hadis do'if itu sangat-sangat terbatas. Harus ekstra hati-hati dan sama sekali nggak bisa untuk fondasi hukum primer atau akidah. Oke, jadi do'if itu statusnya lemah dan penggunaannya sangat terbatas. Dan ada perdebatan juga soal batasannya. Adakah yang lebih parah dari do'if dalam kategori yang ditolak ini? Yang paling bawah gitu? Ada. Dan ini adalah level paling bawah, paling buruk, namanya maudhu. Artinya, palsu atau buatan ini penting banget dipahami. Maudhu itu bukan hadis sama sekali. Ini adalah kebohongan, dusta yang sengaja direkayasa dibuat-buat. Lalu pelakunya dengan lancang gitu ya, menisbahkannya seolah-olah itu dari Nabi Muhammad SAW. Ini murni fabrikasi, karangan bebas. Statusnya seperti ditegaskan teks kita, ya ditolak total, mutlak ditolak. Bahkan haram meriwayatkannya, kecuali tujuannya untuk menjelaskan bahwa itu palsu. Mengamalkan sesuatu berdasarkan hadis maudhu, wah itu bid'ah, inovasi tercela dalam agama. Dan jelas nggak punya nilai hukum sama sekali. Ini harus benar-benar dibuang jauh-jauh. Sangat jelas bedanya ya. Jadi, saringan pertama berdasarkan kualitas, ini udah memisahkan mana yang grade A, sahih, hasan, yang jadi dasar hukum. Mana yang grade C, dhaif, yang penggunaannya sangat terbatas dan hati-hati. Dan mana yang barang palsu, maudhu, yang harus dibuang. Nah, sekarang saringan kedua yang disebut tadi berdasarkan kuantitas atau jumlah perawi. Gimana ini mempengaruhi cara kita memandang hadis? Betul, saringan kedua ini fokusnya beda. Dia melihat berapa banyak orang yang meriwayatkan hadis di setiap generasi atau tingkatan sanad, tabaqoh namanya. Ini akan memengaruhi tingkat keyakinan kita terhadap kebenaran informasi tersebut. Secara garis besar dibagi dua kategori utama, mutawatir dan ahad. Kita mulai dari mutawatir. Ini ibaratnya kayak berita yang viral secara positif dan valid di setiap zaman, sejak zaman Nabi sampai sekarang. Jadi, hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi di setiap generasi mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai ke kita. Jumlahnya itu begitu banyak di tiap level, sehingga mustahil menurut akal sehat mereka semua itu janjian untuk berbohong. Atau kebetulan salah bareng-bareng dengan cara yang sama. Mustahil. Syarat lainnya, informasi yang disampaikan itu harus berdasarkan panca indera. Maksudnya, mereka lihat atau dengar langsung dari generasi sebelumnya. Kedengarannya super kokoh ya. Benar-benar kayak berita yang dikonfirmasi puluhan saksi mata independen di setiap level penyampaiannya. Tingkat keyakinannya gimana kalau udah mutawatir kayak gini? Pasti banget dong ya? Tepat seperti itu analoginya. Hadis mutawatir ini menghasilkan keyakinan yang disebut yakin qot'i. Artinya, kepastian absolut. Nggak ada keraguan sedikit pun. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa informasi ini benar-benar datang dari Nabi. Tingkat kepastiannya dari segi transmisi itu setara dengan kepastian kita pada Al-Quran. Sama-sama pasti datangnya. Karena itu hadis mutawatir otomatis diterima sebagai hujjah, sebagai dalil. Nggak perlu cek sanad lagi satu-satu perawinya. Dan isinya wajib diimani serta diamalkan. Cuma memang jumlah hadis yang mutawatir ini nggak sebanyak hadis secara keseluruhan. Relatif sedikit. Oke, itu mutawatir yang super pasti. Lalu, apa lawannya mutawatir ini? Lawannya adalah ahad. Secara harfiah artinya tunggal. Tapi istilah ini dipakai untuk mencakup semua hadis yang jumlah perawinya di salah satu atau semua tingkatan sanadnya itu nggak mencapai syarat mutawatir. Jadi bisa aja diriwayatkan oleh satu orang perawi di satu generasi, atau 2, atau 3, atau bahkan 10 orang di tiap tingkatan. Selama belum sebanyak mutawatir, ya masuknya ahad. Teks kita ada menyebut sekilas subkategori ahad kayak masyhur, aziz, gorib berdasarkan jumlah persisnya, tapi intinya ahad itu adalah semua hadis yang non-mutawatir. Mayoritas hadis itu ahad. Nah, ini yang menarik nih. Kalau jumlah perawinya nggak sebanyak mutawatir, gimana tingkat keyakinannya? Dan yang paling krusial, apakah hadis ahad ini bisa jadi dasar hukum? Kan nggak seabsolut mutawatir. Ini pertanyaan kunci banget. Tingkat keyakinan yang dihasilkan hadis ahad, bahkan yang udah lolos saringan kualitas tadi dan dinyatakan sahih atau hasan, secara umum bersifat dhonni.
Artinya ia menghasilkan dhon. Dhon itu bukan sekedar dugaan biasa ya, tapi dugaan yang sangat kuat. Probabilitas yang sangat tinggi bahwa itu benar dari Nabi. Bukan kepastian absolut 100% kayak mutawatir. Ibaratnya gini, kalau mutawatir itu kayak kesaksian massal yang nggak mungkin salah. Nah, ahad yang sahih itu kayak laporan investigasi mendalam dari jurnalis paling kredibel sedunia. Sangat-sangat bisa dipercaya. Tapi secara teori masih ada kemungkinan 0,001% kekeliruan, meskipun kecil banget. Tunggu sebentar, ini agak mengejutkan buat saya. Jadi Anda bilang, mayoritas hukum fikih kita sehari-hari yang kita anggap sebagai ajaran Islam itu, justru dasarnya kebanyakan dari hadis ahad yang sifatnya dhonni, dugaan kuat, bukan dari mutawatir yang pasti 100%. Saya pikir yang jadi dasar utama itu pasti yang transmisinya paling kuat, yang mutawatir itu. Persis. Dan inilah poin fundamental yang diangkat oleh sumber kita. Dan ini penting banget untuk dipahami. Mayoritas hadis yang ada di kitab-kitab hadis utama kita yang jadi dasar hukum fiqh, dalam ibadah, muamalah, pernikahan, warisan, pidana, dan lain-lain, itu masuk kategori ahad. Tapi, penting dicatat, zoni di sini bukan berarti meragukan dalam konotasi negatif sehari-hari ya. Nggak gitu. Ketika sebuah hadis ahad sudah diverifikasi kualitasnya dan memenuhi standar sahih atau hasan, maka mayoritas mutlak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menerimanya sebagai hujah yang mengikat. Artinya wajib diamalkan. Jadi, meskipun transmisinya nggak seabsolut mutawatir, zoni al-wurud, kandungan hukumnya tetap menjadi panduan yang harus diikuti. Bisa dibilang hadis ahad yang berkualitas sahih atau hasan inilah tulang punggung praktis dari fikih Islam. Oke. Ini benar-benar mengubah perspektif sih. Sangat mencerahkan. Sekarang, mari kita coba tarik benang merahnya. Setelah kita tahu ada saringan kualitas, sahih, hasan, do'if, ma'udu, dan saringan kuantitas, mutawatir, ahad, apa implikasi praktis dari semua ini bagi Anda para pendengar yang ingin memahami sumber hukum Islam? Apa take away-nya? Implikasinya sangat mendasar dan terasa dalam beberapa aspek penting. Pertama, yang paling jelas soal penentuan mana yang bisa jadi dalil atau hujah. Klasifikasi ini memberi kita peta yang jelas banget. Sahih dan hasan, termasuk yang li ghairihi, adalah bahan baku utama untuk menetapkan hukum setelah Al-Quran. Ini fondasinya. Mutawatir memberikan kepastian tertinggi, nggak ada debat soal keasliannya. Ahad yang sahih hasan adalah dagingnya fiqh, materi utama hukum praktis. Dhaif punya peran sangat terbatas, hati-hati, dan jelas bukan untuk hukum atau akidah. Maudhu harus dibuang, nggak ada nilainya. Jadi kita tahu mana argumen yang valid, mana yang nggak. Oke, itu yang pertama, soal validitas sebagai dalil. Terus yang kedua? Kedua, ini soal tingkat keyakinan kita terhadap suatu ajaran. Kita jadi paham level kepastian di balik setiap ajaran atau hukum. Kalau dasarnya itu hadis mutawatir, maka statusnya qat'i al-wurud. Artinya pasti datangnya dari Nabi. Keyakinannya absolut, yakin. Nah, kalau dasarnya itu hadis ahad, meskipun sahih atau hasan, statusnya dhonni al-wurud. Artinya sangat diduga kuat datangnya dari Nabi. Keyakinannya tinggi, dhon, tapi bukan absolut 100%. Meskipun begitu, seperti tadi kita bahas panjang lebar, hukumnya tetap wajib diamalkan oleh mayoritas ulama jika kualitasnya sahih atau hasan. Sip. Jadi kita tahu mana yang pasti, mana yang sangat mungkin benar. Ada lagi implikasinya? Sida, dan ini sangat menarik menurut saya, pemahaman tentang klasifikasi hadis ini membantu kita mengerti mengapa ulama bisa berbeda pendapat, ikhtilaf. Anda mungkin sering bertanya, kok bisa ya sumbernya sama Quran dan Sunnah, tapi kok kesimpulan hukumnya bisa beda-beda antar ulama atau mazhab? Nah, teks kita ini menyoroti beberapa akar masalahnya itu ada di proses penilaian hadis ini. Contohnya, beda dalam menilai perawi hadis. Mungkin ulama A bilang si fulan ini ingatannya top banget, dobit, jadi hadisnya sahih. Tapi ulama B setelah meneliti bilang ingatan si fulan ini agak kurang presisi sedikit, jadi hadisnya cuma hasan. Ulama C mungkin menemukan catatan moral si fulan ini pernah bermasalah, jadi nggak adil. Wah, hadisnya jadi dhaif menurut dia. Nah, beda penilaian ini langsung berimbas ke status hadis dan akhirnya ke hukum yang diambil darinya. Oh, jadi penilaian subjektivitas ahli masih berperan ya dalam menilai perawi. Iya, ada ruang ijtihad di sana, meskipun ada kaidah-kaidahnya. Terus ada juga beda sikap soal penggunaan hadis dhaif.
Seperti tadi disinggungkan soal boleh nggaknya pakai dhaif untuk fadhail al-a'mal. Ini juga sumber perbedaan praktek di lapangan antar pengikut mazhab atau kelompok. Terus yang ketiga, ini butuh keahlian tingkat tinggi, yaitu kemampuan detektif hadis dalam mengidentifikasi illah, cacat tersembunyi, atau syaz, kejanggalan. Ini ibarat detektif menemukan alibi palsu. Dari luar kelihatannya semua cocok, semua perawinya bagus, sanadnya nyambung, tapi ada detail kecil yang nggak pas, yang cuma mata ahli yang terlatih yang bisa melihatnya. Mungkin hanya sebagian ahli hadis yang bisa melihat cacat ini. Jadi, hadis yang oleh satu ulama dianggap sahih, oleh ulama lain yang lebih teliti dan menemukan ilahnya bisa dianggap dhaif atau bahkan ditolak. Ini juga sumber perbedaan pendapat yang sah dan ilmiah. Jadi, kerumitan dan nuansa dalam proses klasifikasi hadis ini sendiri justru menjadi salah satu penjelasan logis ya mengapa ada keragaman pandangan yang kaya dalam khazanah fikih Islam. Bukan karena sumbernya nggak jelas, tapi karena metodologi untuk memvalidasi dan memahaminya memang kompleks dan melibatkan ijtihad para ulama. Wah, sangat mencerahkan. Nah, para pendengar, itu tadi penjelajahan mendalam kita soal dunia klasifikasi hadis. Cukup padat ya? Kita sudah lihat bagaimana para ulama Islam dengan luar biasa cermat membangun sistem verifikasi untuk menyaring warisan Nabi Muhammad SAW. Kita sudah bedah pembagiannya berdasarkan kualitas, dari yang paling otentik, syohi, yang baik, hasan, sampai yang lemah, dhaif, dan yang paling parah, palsu, maudhu'. Juga berdasarkan kuantitas perawi, dari yang mustahil bohong karena saking banyaknya, mutawatir, sampai yang lewat jalur perorangan atau sedikit orang, ahad. Betul. Dan kita juga melihat bagaimana klasifikasi ini bukan sekedar teori akademis yang jelimet ya, tapi sangat fundamental. Praktis banget dampaknya. Ia menentukan mana riwayat yang sah jadi dasar hukum, hujah, mana yang enggak. Memberi kita pemahaman tentang tingkat kepastian di balik ajaran qot'i atau zanni. Dan bahkan menjelaskan akar dari perbedaan pendapat yang sah, ikhtilaf di kalangan ulama. Ini menunjukkan betapa proses pengembangan hukum Islam itu sangat dinamis, ilmiah, dan penuh dengan ketelitian serta kehati-hatian. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda, para pendengar, renungkan lebih lanjut setelah pembahasan kita ini. Mengingat fakta, seperti yang tadi kita diskusikan dan diungkap dalam teks kita juga, bahwa ternyata sebagian besar hukum fikih praktis yang kita jalani sehari-hari itu bersumber dari hadis ahad, yang mana status kedatangannya dari Nabi itu bersifat zonni, dugaan yang sangat kuat, tapi bukan kepastian absolut seperti mutawatir atau Al-Quran. Nah, bagaimana seharusnya kesadaran akan fakta ini membentuk cara kita memahami, mengamalkan, dan terutama menyikapi keragaman interpretasi hukum Islam di zaman sekarang? Apakah pengakuan akan sifat zonni pada mayoritas dalil fikih ini justru bisa atau seharusnya menumbuhkan ruang toleransi yang lebih besar terhadap perbedaan pandangan antara madhab atau kelompok? Terutama jika perbedaan pandangan itu sama-sama masih berpijak pada metodologi penilaian hadis yang diakui dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Menarik untuk dipikirkan. Terima kasih sudah menemani kami dalam penjelajahan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.